Dan seluruh kesadaran kita bahwa tiada Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemarin ini sudah saya jelaskan sebagian, dan saya kemarin memberikan penterjemahan bahwa tiada Tuhan, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Tuhan itu sendiri, kecuali yang Tuhan yang sesungguhnya. Karena Allah sendiri sebenarnya dalam bahasa Indonesia artinya adalah Tuhan. Tuhan yang itu pakai al, atau dalam bahasa Inggrisnya pakai the God, ya. Tuhan yang spesial itu. Sementara kalau ada apa yang kita sangkakan sebagai Tuhan-Tuhan yang lain itu bukan yang sejatinya. Nah, kita dalam syahadat kita ini menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan itu, Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, ini penggalan syahadat yang kedua, kesaksian yang kedua, sekaligus juga meneguhkan keesaan Tuhan, karena arti dari anna Muhammadar Rasulullah bahwa sungguhnya Muhammad itu hanyalah utusan Allah. Ini penting untuk saya tegaskan kembali. Tidak lebih dari sekedar utusan Allah. Jangan dipahami lebih dari itu. Jangan ada kecenderungan untuk mempertuhan Nabi kita Muhammad. Muhammad memang sangat penting di dalam konteks keberagaman Islam, akan tapi tetap harus dibatasi posisinya bahwa dia hanyalah utusan Allah. Dalam ayat Quran yang lain dikatakan, wa ma Muhammadun illa rasul, tiada Muhammad itu kecuali sekedar sebagai seorang utusan. Jadi jangan sampai Muhammad Rasulullah yang begitu penting posisinya di dalam keberagaman kita sebagai umat Islam itu kemudian ditingkatkan, dipandang, didefinisikan lebih dari sekedar sebagai seorang Rasul. Jangan sampai dia dipandang sebagai perwujudan dari Tuhan itu sendiri, atau bahkan mungkin sampai apalagi mempertuhan kepada Muhammad itu sendiri. Jadi penggalan kata-kata anna Muhammad Rasulullah ini sekaligus menegaskan kembali tentang keesaan Tuhan Allah itu. Jadi sekali lagi maknanya, tiada Tuhan selain Allah kecuali Tuhan itu sendiri, atau Tuhan yang sungguh-sungguh, bukan Tuhan lain yang dianggap pada sungguhnya bukan Tuhan, dan bahwa Muhammad tidak lain hanyalah utusan Allah. Jangan dipahami, didefinisikan lebih dari sekedar utusan. Sehingga konsep asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ini pada prinsipnya adalah syahadat tauhid, mentauhidkan Allah bahwa Allah memang esa, tiada sekutu, dan Muhammad disebut di sini tidak lain hanyalah sebagai utusan Allah, tidak lebih dari itu. Itu sebagai fondasi dari keislaman. Sementara rukun Islam yang 4 selebihnya
Sholat, zakat, haji, dan puasa itu ibarat tiangnya, tiang utamanya. Jadi syahadatnya itu fondasi, 4 rukun yang lain itu tiang utamanya. Sekarang saya ingin jelaskan tentang rukun yang kedua, iqamis shalah. Iqamis shalah itu artinya menegakkan sholat atau mendirikan sholat, seringkali diberi makna begitu. Jadi tidak sekedar menjalankan sholat, tapi harus ada makna yang sungguh-sungguh bahwa sholat itu merupakan sebuah ibadah yang memang kokoh, harus kokoh. Sebagaimana kita mendirikan bangunan, iqamis shalah, mendirikan sholat. Nah, sholat ini secara harfiah artinya adalah doa. Sholat. Secara istilah, sholat ini adalah doa yang dijalankan oleh umat Islam atas perintah Allah dengan cara-cara tertentu. Seringkali di dalam fikih didefinisikan sebagai ibadah yang spesial, yang spesifik, yang tertentu, yang dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan yang dipungkasi dengan salam. Ya. Yang dibuka dengan takbir, Allahu Akbar, dan dipungkasi dengan salam. Sebagai awal dari sholat, kita menegaskan tentang kebesaran dan keagungan Allah. Allahu Akbar. Ketika kita mengangkat tangan pertama, setelah kita menegaskan tentang niat kita. Dalam bahasa fikihnya sering kita ucapkan, misalnya usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala atau fardhan lillahi ta'ala. Saya niat untuk menjalankan sholat zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat lillahi ta'ala, karena Allah. Begitu juga sholat-sholat yang lain juga ada ikrar, penegasan untuk meneguhkan kekhusyuan kita, hati kita, bahwa kita akan menjalani suatu upacara atau suatu ritual yang serius, yang spesial. Kenapa dikatakan sholat itu spesial? Karena sholat itu momen-momen di mana kita sebagai hamba, sebagai ciptaan Allah, melakukan komunikasi secara pribadi dengan Allah. Jadi sholat ini merupakan fasilitas ya dari agama bagi umatnya untuk berkomunikasi dengan Allah. Jadi ini momen yang sangat spesial, sangat mulia dan suci. Dan karena di dalam sholat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah, maka untuk sementara kita tidak boleh berkomunikasi dengan pihak lain. Maka begitu kita takbir, setelah mengucapkan niat usolli, misalnya fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala Allahu Akbar, kita tidak boleh lagi diganggu dengan kesibukan komunikasi dengan pihak lain. Kita seolah-olah hanya sendirian di hadapan Allah. Sehingga meskipun kita ketika sholat itu tiba-tiba ada orang yang sudah lama sekali kita cari,
yang sangat kita cintai, misalnya anak kita atau ayah kita atau istri kita atau suami kita yang sudah lama kita tidak ketemu, pas waktu kita sholat sesudah takbir, tiba-tiba dia datang dan berdiri di samping kita, kita tidak boleh menyapa. Kalau kita menyapa, batal itu sholatnya. Jadi seolah-olah di dunia ini hanya ada saya dan dia, hanya ada saya dan Allah saja. Sangat spesial. Kita tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun, hanya dengan Allah saja. Itulah kekhusyuan yang diperintahkan, dipersyaratkan ketika kita menjalankan sholat. Allahu Akbar. Nah, setelah takbiratul ihram, kita harus betul-betul khusyuk menghadap kepada Allah dengan memanjatkan doa-doa yang sudah diatur, yang sudah pakem ya. Misalnya pertama takbiratul ihram, kemudian baca iftitah, kemudian baca surat Fatihah dengan segala puja-pujinya kepada Allah, kemudian membaca surat atau ayat tertentu dari Al-Quran, dan kemudian kita ruku, membungkukkan badan kita, kemudian kita berdiri lagi namanya i'tidal, kemudian sujud, meletakkan muka kita, jidat kita di tanah ya, atau di alas. Kita berdiri dan kemudian duduk dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seringkali kita juga mendengar sholat itu diibaratkan dengan sujud. Ini karena apa? Karena memang inti dari sholat itu adalah pernyataan ketundukan yang total. Dan gerakan-gerakan di dalam sholat yang melambangkan ketundukan yang total itu memang sujud. Maka seringkali disebut sholat itu sujud. Lagi kemana ini ayah? Ini kemana ini ibu? Lagi sujud. Nah itu. Ya karena memang sujud itulah inti dari sholat. Sujud adalah lambang ketundukan, kepasrahan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam norma syariat kita melalui fikih, kita tidak boleh membungkukkan tubuh kita kepada orang lain dengan gerak seperti sujud. Meskipun kepada orang tua kita, karena gerak sujud itu spesial hanya kepada Allah. Kita boleh membungkuk kepada orang yang kita hormati, ya, ibu bapak kita. Tapi sampai pada posisi seperti kita sujud dalam sholat itu tidak dibolehkan. Ya, itu memang begitu normanya. Karena sujud adalah sesuatu gerakan simbolik menegaskan kepatuhan, ketundukan kita, penghormatan kita yang optimal. Dan kepatuhan, ketundukan, penghormatan yang optimal itu hanya layak diberikan kepada Allah saja. Wa anna Muhammad Rasulullah, lagi Muhammad hanyalah utusan Allah, tidak lebih dari itu. Kemarin sudah sedikit saya singgung bahwa kenapa penegasan Rasulullah ini penting sesudah Muhammad, karena ada kecenderungan di kalangan orang-orang berkeyakinan, beriman atau beragama untuk menobatkan perantara Tuhan dalam menyampaikan wahyunya. Perantara itu kemudian ditempatkan derajatnya, diangkat hampir mirip atau sama dengan Tuhan, ikut dipertuhan. Nah ini, maka syahadat
wa anna Muhammad Rasulullah, syahadat Rasul, nanya dalam ungkapan kita disebut Rasul itu menyertai, mengikuti, menggarisbawahi syahadat penggal pertama. Jadi saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Nabi kita itu tidak lain hanya utusan Allah, tidak lebih dari itu. Jadi syahadat penggal kedua, syahadat Rasul ini bukan sekedar menegaskan bahwa Muhammad itu Rasulullah, tapi sekaligus menegaskan, mengokohkan kembali bahwa Tuhan yang sungguh-sungguh layak kita bertuhan hanya satu, yaitu Allah saja. Muhammad betapapun mulianya posisi beliau, tapi dia tidak lebih dari sekedar utusan Allah. Ajaran yang sangat komprehensif dan juga harus diikuti oleh perilaku yang membuktikan kesejatian sholat kita. Sholat tidak sekedar ibadah ritual, sujud ruku atau orang seringkali menyebutnya jengkang-jengking itu, tapi sholat itu harus dibuktikan dengan kesalehan sosial kita. Jadi sekali lagi, sholat adalah ibadah yang sangat pribadi, personal, untuk menjalin hubungan spiritual manusia dengan Allah. Tapi kesahihan sholat itu ternyata pembuktiannya itu pada kesalehan kita terhadap sesama. Nah, ini penting karena jangan sampai sholat kita jalankan secara teratur, tapi terhadap kanan kiri kita, sesama umat manusia, kita tidak menjalankan, tidak memberikan perilaku, menunjukkan perilaku kesalehan yang semestinya. Jadi sholat bukan sekedar ritual. Kesahihan sholat itu harus dibuktikan pada perilaku kita sehari-hari kepada lingkungan kita. Ini sekali lagi penting. Jadi sholat merupakan ibadah yang sangat pribadi. Hanya Allah dan saya saja. Seolah-olah yang ada hanya dua pihak. Orang lain kita tidak boleh berkomunikasi ketika sholat. Tapi implikasi dari sholat adalah kesalehan yang harus kokoh kepada kanan kiri kita. Ini dimulai dari ujung dari sholat kita adalah salam, membangun perjanjian damai. Assalamualaikum warahmatullahi kepada kanan kiri kita. Assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Maka ada dalam Al-Quran di ayat yang lain yang cukup populer, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itulah uji sahih dari sholat yang sesungguhnya itu di situ, di ayat di surat Wailul itu. Jadi sholat ibadah yang sangat pribadi, komunikasi sangat personal dengan Allah, tapi harus bermuara kepada janji perdamaian kepada semesta dengan menegaskan assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, kalau bisa memutarkan muka dan mata kita kepada seluruh ujung. Dan ini diikuti, harus dibuktikan pada kesalehan kita terhadap lingkungan kita. Maka dalam surat Al-Quran yang lain tadi sudah saya sebutkan, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Orang yang sholat kok celaka? Itu ketika sholatnya itu tidak punya makna membangun kedamaian dan kebaikan kepada lingkungan, sebagaimana kita tegaskan pada ujung sholat kita itu membuat pernyataan damai. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatim sahun, yang lupa terhadap hakikat sholatnya, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang menyombongkan diri, cenderung menyombongkan diri,
inilah saya, takabur. Dan wayamnaunal maun, di samping takabur dia menolak untuk memberikan pertolongan atau untuk tolong menolong dengan orang lain. Dan orang lain di sini itu tidak boleh kita pilih kasih. Siapapun harus kita tolong jika kita mampu. Bahkan orang bukan hanya orang yang baik, orang yang zalim pun harus kita tolong. Nah, cuman cara nolongnya beda. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu, zaliman aw mazluman, baik yang menzalimi atau kepada temanmu yang suka berbuat zalim, aw mazluman, atau orang yang dizalimi, dianiaya. Ketika Nabi bersabda begitu, sahabat bertanya, kalau menolong orang yang dizalimi kami paham Rasul, tapi bagaimana menolong orang yang zalim? Kenapa kita harus menolong orang yang zalim? Dan bagaimana cara menolong orang yang zalim? Menolong orang yang zalim itu adalah dengan cara mencegah tangan si tukang zalim itu untuk mengulangi lagi, untuk berbuat kezaliman. Jadi mencegah orang yang zalim untuk berbuat kezalimannya, itulah cara menolong. Jadi menolong orang yang zalim adalah mencegah perbuatan lalim yang dia lakukan kepada orang lain. Inilah implikasi dari keberislaman kita melalui rukun yang paling utama, yaitu sholat. Jadi sholat itu ibadah yang sangat pribadi, sangat personal, komunikasi yang seolah hanya saya dengan dia, Allah, Anda dengan dia, Allah, tapi kesejatiannya, kesungguhan dari sholat itu harus terbukti kepada kesalehan kita terhadap sesama. Maka seringkali diungkapkan sholat secara ritual itu adalah kesalehan ritual, kesalehan simbolik. Nah, kesalehan simbolik dalam sholat itu harus dibuktikan pada kesalehan sosial kita, berbuat baik kepada orang lain, baik orang lain itu orang yang menzalimi maupun yang dizalimi. Cara menolong orang yang dizalimi, yang dianiaya, dengan menolong dia. Misalnya dia dipukul, ya kita cegah supaya pukulan tidak terus menimpa dia, dan kita rawat kalau misalnya dia ada luka. Sementara menolong orang yang zalim itu adalah dengan mencegah yang bersangkutan agar tidak melanjutkan kezalimannya. Itulah cara menolong orang yang zalim. Jadi jangan melihat orang yang zalim kita biarkan. Kita juga harus menolong dia. Dan mencegah kezaliman orang yang zalim itu bukan dan tidak tepat disebut melawan, tapi menolong. Jadi kalau ada teman atau tetangga yang zalim membuat aniaya kepada orang lain, kita harus tolong. Nah, cara menolongnya itu bukan dengan ikut bergabung melakukan kezaliman yang dia lakukan, tapi dengan mencegah tangannya supaya tidak terus-menerus untuk melakukan tindakan yang menganiaya orang lain. Jadi sekali lagi rukun Islam yang kedua adalah iqamus sholat. Sholat adalah ibadah yang sangat simbolik, berupa simbol-simbol ruku, sujud, dan sangat pribadi. Akan tapi sholat yang begitu simbolik, begitu personal,
tidak dianggap berisi, bisa dikatakan sholat yang bohong-bohongan kalau tidak diikuti, diaktualisasikan dengan kesalehan sosial, kesalehan kepada kanan kiri kita, baik sesama manusia maupun kepada makhluk yang lain. Wa ita'iz zakat, ini rukun yang ketiga, itu menunaikan atau membayarkan, seringkali kita beri pengertian begitu, membayarkan zakat. Zakat ini juga merupakan konsep yang sesungguhnya sangat strategis ya, cuman lama sekali dalam sejarah pemahaman dan keberislaman kita, zakat ini menjadi sesuatu yang kurang signifikan. Waktu saya kecil, mungkin juga para pemirsa semuanya dulu, mungkin 50 tahun ke belakang, zakat itu merupakan rukun Islam yang tidak populer. Paling-paling kita lihat aktualisasi zakat itu pada akhir bulan Ramadan, orang-orang pada datang kepada ustadz atau kiai setempat dengan membawa 2,5 kilogram beras untuk dibayarkan, diserahkan kepada kiai setempat sebagai amil. Hanya itu aja. Maka dalam kebiasaan tradisi umat Islam, saya di Jawa, saya pernah waktu kecil itu kalau puji-pujian sebelum sholat itu biasanya ada puji-pujian. Tawi rukun Islam itu 5 perkara ingkang dingin, baca syahadat loro, kaping done sholat 5 waktu, kaping telu zakat fitrah. Jadi zakat itu juga pernah dipahami hanya sebagai zakat fitrah saja. Padahal zakat itu bukan hanya zakat fitrah, zakat pribadi kita, tapi juga zakat harta atau zakat mal. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, memang zakat ini merupakan rukun Islam yang relatif paling terlantar. Kalau haji meskipun mahal, itu begitu banyak orang berminat menunaikannya, bahkan di negeri kita telah tercatat antrian menunaikan haji itu sampai 20 tahun lebih, saking banyaknya peminat. Bahkan di Malaysia konon bisa sampai 50 tahun lebih. Tapi zakat ini rukun Islam yang sangat esensial, rukun Islam yang dapat memberikan jaminan keadilan sosial, akan tapi tergolong, dan saya kira bisa ditegaskan zakat ini rukun satu-satunya yang paling terlantar. Sholat, saya kira di hampir semua masjid, musola, bahkan di rumah, orang dengan setia menjalankan sholat 5 waktu. Di kota-kota maupun di kampung-kampung, di desa-desa, sholat itu terutama Jumatan, bagaimana kita lihat, subuhan juga rame. Di kantor-kantor juga sudah berdiri masjid-masjid atau musola-musola. Begitu juga puasa, itu juga termasuk ibadah yang sangat diminati. Tidak sedikit orang Islam yang tidak hanya menjalankan sholat puasa Ramadan 30 hari, tapi juga puasa sunat yang lain. Nah, zakat ini memang merupakan rukun Islam yang katakanlah paling terlantar. Di Indonesia, kalau menurut catatan para pegiat zakat, potensi zakat di Indonesia ini sekitar 200 triliun.
Sementara yang telah dapat tercatat, terhimpun oleh lembaga-lembaga zakat, baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, kalau di total baru sekitar 6,5 triliun. Jadi masih sekitar ya berapa persen itu dari 200 triliun hanya 6 triliun, jadi sekitar 3%, 4%. Jadi masih sangat rendah kesadaran kita untuk menunaikan zakat. Saya kira nanti kita bisa bahas secara lebih detail pada kesempatan yang lain. Haji wal hajj. Haji ini rukun Islam yang juga sangat populer ya, karena mungkin di dalam haji itu ada unsur traveling, ada unsur wisata ya. Bayangkan orang-orang masyarakat kita, umat kita yang tinggal di kampung-kampung, di pedalaman, pergi ke kota kecamatannya aja jarang, sebulan sekali belum tentu, apalagi ke kota kabupaten atau kota provinsi lebih. Dan tentu lebih jarang lagi datang ke ibu kota Jakarta misalnya. Nah, dalam hal haji ini, masyarakat Islam kita di Indonesia ini banyak sekali orang yang punya cita-cita yang begitu tinggi dan menggebu-gebu untuk bisa menunaikan ibadah haji. Di samping juga karena memberikan posisi sosial yang lebih bergengsi. Biasanya kalau udah menunaikan ibadah haji, dia akan dipanggil dengan tambahan nama Ibu Hajah siapa atau Pak Haji siapa. Jadi lebih keislamannya lebih terteguhkan ya, dan menjadi elit secara ekonomi, karena memang tidak sembarang orang bisa menunaikan ibadah haji karena mahal, tapi sekaligus juga bisa ternobatkan sebagai elit secara keagamaan. Oleh karena itu kalau di kampung-kampung ini, kalau orang habis menunaikan ibadah haji, biasanya dalam pertemuan-pertemuan, majelis-majelis itu biasanya dimonggokan untuk duduk di baris pertama biasanya gitu, di saf-saf yang depan. Itu juga merupakan ekspresi dari penghormatan umat kepada orang yang telah menunaikan ibadah haji. Dan sekali lagi, karena haji itu adalah rukun Islam yang terakhir, maka ada pemahaman bahwa orang yang telah mampu menunaikan ibadah haji itu telah menyempurnakan keislamannya, dan karena itu layak untuk mendapatkan apresiasi dan penghormatan secara sosial juga oleh masyarakat kita. Dan saya kira itu baik-baik saja, nggak ada masalah, asal sekali lagi bahwa sesudah menunaikan ibadah haji ya tentu harus bertambah kesalehan-kesalehannya, baik kesalehan simbolik spiritualnya. Misalnya biasanya sebelum haji mereka atau yang bersangkutan jarang sholat di masjid misalnya, atau bahkan bisa dikatakan setahun sekali aja ketika Lebaran, Idul Fitri ikut ke masjid, ikut sholat bersama. Tapi ketika sudah menunaikan ibadah haji, saya kira akan segera diberi beban oleh masyarakat, citranya harus menjalankan rukun Islam, kewajiban-kewajiban agamanya secara lebih baik lagi. Dan dalam masyarakat kita, haji biasanya disimbolkan secara kasat mata, pakaiannya pun biasanya menjadi lebih spesial ya. Kalau haji biasanya kemudian misalnya pecinya itu pakai peci putih ya, meskipun sekarang peci putih sudah menjadi umum. Tapi dulu saya waktu di kampung itu hanya orang yang telah menunaikan ibadah haji ke Mekah itulah yang mengenakan peci putih ya.
sehingga ada kekhasan. Dan dengan ibadah haji yang dijalankan, seseorang itu mendapatkan makom, mendapatkan martabat, ya, kehormatan yang lebih, ya, lebih dihormati dibanding dengan umat Islam lain yang belum menunaikannya. Saya kira masuk akal juga karena dia telah menyempurnakan rukun Islam yang 5, bukan hanya sholat, kemudian puasanya, zakatnya juga insya Allah, dan puncaknya adalah haji. Dan haji memang maknanya adalah puncak, jadi layak kalau di dalam tradisi masyarakat kita, orang yang telah menunaikan ibadah haji itu juga mengembel-embeli namanya dengan haji. Badrun misalnya, setelah haji, haji Badrun, dan tentu akan mendapatkan kehormatan yang lebih. Wa ita zakat wal hajj wa shaumi Ramadan, dan yang terakhir adalah puasa Ramadan. Ini urutan-urutannya ini memang tidak seperti yang lazim dikenal di masyarakat kita. Kalau di masyarakat kita biasanya yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan, dan puncaknya adalah yang kelima itu haji. Tapi ya nggak masalah. Menurut saya memang lebih masuk akal yang telah beredar dalam masyarakat kita bahwa haji itu puncaknya, dan memang haji namanya juga, maknanya juga puncak. Itulah fondasi dan tiang-tiang utama Islam yang 5. Syahadat adalah fondasinya, sholat, zakat, puasa, dan haji adalah tiang-tiang utamanya. Dengan menunaikan rukun Islam yang 5 ini, maka tentu saja orang akan lebih tampak, ya, akan lebih tampak keislamannya baik secara lahiriah, misalnya dengan pakaian yang khas. Tapi pakaian lahiriah itu adalah pakaian yang sesungguhnya simbolik, bisa dilepas setiap saat atau bisa terlepas setiap saat. Sementara pakaian yang sesungguhnya adalah apa yang disebut oleh Al-Quran sebagai libasut taqwa, itu pakaian ketakwaan, busana ketakwaan. Busana ketakwaan itulah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, baik terhadap dirinya, terhadap Allah, terhadap keluarganya, dan juga terhadap handetolan, tetangga, mungkin juga teman, sejawat, pekerja, dan juga bahkan kepada semesta. Kita harus menunjukkan kesalehan bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada sesama makhluk. Jangan sampai kita meremehkan makhluk hanya karena tampaknya tidak berharga. Harus kita hormati kehidupannya, dan tentu saja dengan cara menghormati kehidupan makhluk-makhluk yang ada, kita juga akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qala Allah Ta'ala, Allah bersabda, laisal bir an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib. Kebaikan itu yang sejati bukan sekedar persoalan kalian menghadapkan wajah kalian ke arah barat maupun ke arah timur maupun ke arah barat. Walakinnal birra man amana billah. Akan tapi kebaikan yang sejati adalah milik orang, atau kebaikan yang lahir dari orang yang beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wal malaikati, dan kepada malaikat, wal kitabi, dan kepada kitab. Itu ajaran-ajaran Allah. Wan nabiyina, dan percaya kepada nabi-nabi, bahwa Allah telah mengutus para nabi untuk menunjukkan jalan kebenaran dan kebaikan kepada makhluknya, manusia.
wa atal mala ala hubbihi, dan menginfakkan hartanya yang dicintainya. Memang ini keutamaan yang sangat tinggi. Kalau menafkahkan apa yang dia sendiri tidak suka itu ya boleh-boleh aja, dan mungkin bagi orang yang menerima, apalagi orang yang tidak punya, barang atau harta yang kita lepas karena kita tidak butuh, bagi yang menerima mungkin juga sangat dibutuhkan juga. Artinya meskipun kita menginfakkan sesuatu yang tidak berharga bagi kita, tapi jika dia cukup berharga bagi yang menerima, ya saya kira itu merupakan kebaikan juga, dan Allah pasti Maha tahu untuk itu. Tapi sekali lagi di sini yang digarisbawahi sebagai keutamaan adalah menginfakkan, menafkahkan apa yang kita miliki dan kita sukai. Nah, ini yang berat ya. Yang kita sukai justru kalau kita infakkan, pahalanya akan jauh lebih besar. Dzawil qurba wal yatama, kita menginfakkan kepada orang dekat kita, dekat secara nasab misalnya, darah, yaitu anak, cucu, keponakan, bibi dan sebagainya yang saudara kita, maupun kepada orang lain, wal yatam, dan kepada orang-orang atau anak-anak yatim, wal masakina, dan kepada orang-orang miskin, wabnas sabil, dan kepada anak jalan. Anak jalan mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari kita ya anak jalanan itu orang yang tunawisma lah ya. Tapi dalam tradisi fikih lama itu anak jalan itu orang yang kehabisan bekal dalam perantauannya itu. Ya sebenarnya mungkin juga ya dalam bahasa kita ya banyak orang-orangnya, orang-orang yang tidak punya rumah dan dia akhirnya nongkrong dan bahkan tinggal di jalan, itu juga bisa diberi makna begitu. Wasailina, dan orang-orang yang meminta-minta. Ya, orang-orang yang minta-minta ini juga berhak untuk kita santuni, meskipun kadang-kadang katanya ada orang yang sesungguhnya memang profesinya minta-minta, dan kalau minta-minta kayak di kota besar kayak Jakarta, ya penghasilan juga bisa cukup lumayan juga, bahkan katanya bisa melebihi pegawai negeri kelas rendah itu kalau tukang minta-minta itu. Maka konon ada organisernya juga, organizer yang mengorganisir para pengemis, dan kemudian dikasih atribut-atribut tampilan yang cocok untuk melakukan fungsi sebagai pengemis. Misalnya dikasih pakaian yang sudah robek-robek dan tampilannya juga kotor, katanya ada begitu. Wallahu alam. Wabni sabil, wasailina, orang-orang yang minta-minta, wafir riqabi, dan untuk kepentingan orang-orang yang tertindas. Riqab itu sebenarnya maknanya adalah ini leher ya. Raqabah itu artinya orang yang tertindas, lehernya terinjak orang. Jadi riqab ini bisa diartikan sebagai budak-budak, tapi juga bisa orang-orang yang tertindas. Wa qamas salata, orang-orang yang dinobatkan sebagai orang-orang yang menunaikan kebaikan. Untuk yang nomor kesekian adalah wa qamas salata, dan orang-orang yang menegakkan salat, wa ataz zakata, dan yang menunaikan zakat, wal mufuna bi'adihim, wal mufuna, dan orang-orang yang menunaikan bi'adihim atas terhadap janji-janjinya kepada siapapun, janji kepada Allah. Ketika kita bersyahadat, kita juga berjanji untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah. Begitu juga janji ketika kita bertransaksi dengan orang lain, misalnya
juga dengan pihak manapun yang kita pernah membuat perjanjian. Perjanjian ini adalah utang, al-wa'du dainun, ya. Perjanjian, janji adalah sebuah utang. As-sabirina, dan orang-orang yang tangguh hatinya, sabar, tahan banting lah, kira-kira gitu. Menghadapi cobaan apapun, itu dia tetap tegap, berdiri teguh, tidak gampang putus asa, menyerah, apalagi sampai bertindak yang begitu ekstrim, yaitu sampai bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik, itu dosa besar sekali. Wasabirina fil ba'sa, dan orang-orang yang tangguh di dalam menghadapi cobaan-cobaan berat, wadh-dharra'i, dan ya kesusahan-kesusahan hidup, wahinal bas, dan ketika kita ditimpa oleh kesusahan atau kemalangan. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita semuanya selain atau kecuali sesuatu itu telah disuratkan, telah ditakdirkan oleh Allah. Apakah kita mendapatkan cobaan berupa hal-hal yang menyedihkan, yang menyakitkan atau menyusahkan, atau sesuatu yang tampaknya menggembirakan, tapi sesungguhnya itu juga cobaan. Bagi orang-orang ahli tarekat, ahli hakikat itu, kenikmatan hidup itu juga cobaan. Bahkan cobaan yang tertinggi itu adalah pada hal-hal yang positif. Kita dapat pangkat yang naik misalnya, atau pangkat yang tinggi, itu juga cobaan. Ya bisa dipandang itu sebagai sebuah anugerah, ya, tapi anugerah yang seperti itu juga bisa berfungsi sebagai cobaan. Apakah kita dengan pangkat yang tinggi itu kita tetap bersyukur, tetap merundukkan hati dan diri kita kepada Allah dan kepada orang lain juga tidak sombong, atau malah kemudian karena kita naik pangkat, kita kemudian menjadi orang yang angkuh dan kemudian cenderung memandang orang lain dengan pandangan rendah. Itu juga berarti dia tidak tahan cobaan dengan anugerah pangkat atau kebaikannya. Jadi semua yang kita terima itu semata-mata dari Allah. Apakah itu yang kita anggap menyenangkan maupun yang kita anggap menyusahkan dan merepotkan, semua itu adalah datang dari Allah. Maka cara kita mensikapi, jika kita mendapatkan anugerah yang menyenangkan, kita harus bersyukur dan memanfaatkan kenikmatan itu untuk kebaikan. Sebaliknya, jika kita mendapatkan sesuatu nasib yang pahit, misalnya berdagang rugi, kemudian mendapatkan musibah kesehatan, musibah dalam hal pangkat dan sebagainya, ya kita mensikapinya juga dengan secara tepat, yaitu dengan kesabaran. Jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan, maka kita terima dengan syukur, kita berkeyakinan bahwa itu semua adalah dari Allah. Dan ketika kita mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, itu namanya musibah, kita harus mensikapinya dengan sabar. Jadi rumus kebahagiaan itu sederhana. Jika kita mendapatkan hal yang menyenangkan, kebaikan, kita bersyukur. Dan jika kita mendapatkan nasib yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin juga membuat kita begitu pilu rasanya, ya kita harus mensikapinya dengan sabar. Jadi nasihat agama untuk sukses dan untuk bahagia itu sebenarnya sederhana. Syukuri apa yang Anda terima sebagai kebaikan yang menyenangkan, dan bersikaplah sabar atau sabari apa-apa yang menerima kalian yang dirasakan tidak menyenangkan atau bahkan membuat Anda sedih. Itu rumus kebahagiaan itu, yaitu
mensyukuri kenikmatan yang kita terima, kenikmatan apapun, sekecil apapun, dan bersikap sabar terhadap apa saja yang menimpa kita, hal-hal yang tidak kita suka. Dan itu semua adalah dari Allah. Dan kita bisa mencari kebahagiaan dan ridha Allah melalui hal yang menyenangkan maupun melalui nasib yang menyedihkan. Jadi orang yang kelihatannya bahagia maupun yang susah itu sebenarnya sama-sama bisa mendapatkan kebahagiaan yang mulia, yang tinggi di sisi Allah. Jika kita mendapatkan hal yang menyenangkan, rezeki yang banyak, anak yang sehat, yang sukses dan sebagainya, itu juga bisa menjadi malapetaka kalau kita tidak mensikapinya dengan syukur. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan nasib yang kelam, buruk atau yang pahit di dalam hal rezeki, misalnya selalu susah atau bahkan kehilangan, itu juga bisa menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan di mata Allah, itu dengan kesabaran. Jadi resepnya sederhana. Jika kita mendapatkan apa yang kita senangi, syukurilah. Jika kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita sedih, maka resepnya bersabarlah. Dan kedua-duanya akan berujung kepada kebaikan dan ridha Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan menyertai hamba-hambanya yang bersabar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam ta'lim kesempatan kali ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.